Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendra dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kedi Safira Aulia Hadi Yulianto dengan NIM 2150307011111006. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang judul saya peranan manajemen rekod bagi organisasi untuk mata kuliah manajemen rekod. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas apa sih record itu sendiri. Record ini adalah informasi yang dicatat tanpa memperhatikan media atau karakteristiknya, yang diciptakan atau diterima dan digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi. Nah, bentuk record sendiri ini yang paling umum ada dua. Yang pertama adalah record tulisan, seperti korespondensi, surat, dan memorandum, laporan formulir, buku, dan biasanya ditulis di atas kertas. Nah, suatu organisasi ini dapat menerima record melalui pos biasa, faksimile, kurir khusus, atau secara elektronik melalui jaringan komputer. Untuk bentuk lain record yang kedua adalah record lisan. Ini yang harus perlu diperhatikan nih teman-teman. Dan record lisan ini itu memuat suara manusia dan lalu disimpan dalam kaset serta media magnetik lainnya. Record ini juga disimpan dalam bentuk gambar hidup seperti film, pita video, foto, dan mikrofilm. Nah, selanjutnya adalah makna penting record bagi organisasi. Record adalah hak milik atau sumber daya organisasi yang berharga dan sebagaimana halnya sumber daya lainnya. Maka dari itu record ini harus dikelola secara baik-baik dan benar. Karena penting bagi organisasinya sendiri yaitu dapat menciptakan, artinya kandungan informasi yang tercakup di dalam record memuat berbagai peristiwa penting yang terjadi pada suatu organisasi. Bisa saja seperti strategi bisnis, kebijakan dan dari keputusan, job deskripsi, rencana dan mekanisme kerja, target produksi, dan catatan penting lainnya. Nah, organisasi ini menggunakan record dalam hal apa saja sih untuk saat ini? Nah, untuk saat ini, record ini biasanya di dalam bisnis untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan melakukan tindakan. Record ini diperlukan untuk tujuan bisnis kapan saja ketika timbul kebutuhan untuk membuktikan apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita putuskan pada waktu yang lalu atau di masa lampau. Record menyediakan akses kepada pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga menghemat atau memudahkan waktu dan uang dengan menghilangkan perlunya penciptaan sumber daya sekali lagi. Nah, record sendiri ini juga sebagai pencegahan penipuan. Apa sih maksudnya? Record juga disimpan sebagai tindakan pencegahan terhadap penipuan dari untuk memungkinkan organisasi melindungi hak dan harta mereka di depan hukum. Organisasi juga menggunakan record untuk menegakkan akuntabilitas. Ketika mereka perlu untuk membuktikan bahwa mereka telah memenuhi kewajibannya atau telah melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena record ini adalah memuat sesuatu peristiwa yang penting, jadi itu dapat menjadi sebuah bukti bagi suatu organisasi ketika mereka ingin membuktikan atas kewajibannya mereka. Nah, next ini ada record sebagai sarana utama organisasi. Nah, di dalam organisasi ini pasti kita harus mempunyai tanggung jawab dalam banyak hal, seperti di syarat-syarat keuangan, peraturan, hukum, serta menjalani berbagai macam audit dari inspeksi. Mereka juga harus dapat menjelaskan tindakan yang telah mereka lakukan atau keputusan yang mereka telah ambil. Penggunaan record merupakan sarana utama bagi organisasi untuk membela tindakannya jika mereka suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Organisasi menggunakan record mereka untuk memberikan respon atas tantangan yang mereka hadapi, baik itu di pengadilan ataupun di tempat-tempat lainnya.
serta untuk memberikan pembenaran pula atas tindakan dan keputusan sebagai tanggapan atas pemeriksaan atau di dalam forum publik. Nah, menurut Schellenberg, mengemukakan bahwa record ini adalah hasil samping pelaksanaan kegiatan suatu organisasi. Nah, tahu nggak sih teman-teman bahwasannya kegiatan itu dibagi menjadi dua. Ada substantif dan fasilitatif. Jadi kegiatan yang dilaksanakan suatu organisasi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ini substantif. Kegiatan ini mencerminkan teknis dan keahlian suatu organisasi yang membedakannya dari organisasi lain. Contohnya seperti ketika di perguruan tinggi universitas manapun, pasti kita mempunyai tridharma perguruan tinggi, yaitu sebagai visi misi atau fungsi kegiatan suatu perguruan tinggi. Nah, jikalau fasilitatif adalah kegiatan yang mencerminkan pengelolaan internal atau rumah tangga organisasi. Kegiatan pendidikan dan pengajaran seperti jadwal ujian, presensi, dan lain-lain. Setiap kegiatan baik yang bersifat substantif maupun fasilitatif masing-masing dapat dikelompokkan menjadi aktivitas yang mencerminkan kebijakan dan aktivitas yang merupakan pelaksanaan atau operasional tiap kegiatan. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, dapat disimpulkan dari apa sih record itu bagi organisasi, apa sih manfaat record bagi organisasi sendiri. Yang pertama, record ini dapat menata kepentingan bisnis dengan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memberi pelayanan yang konsisten dan wajar. Ketiga, mendukung formasi kebijakan dokumen dan manajerial pembuatan keputusan. Keempat, menjaga konsistensi kesinambungan dan produktivitas di dalam manajemen dan administrasi. 5. Memfasilitasi aktivitas organisasi dengan wujud yang efektif. 6. Menjaga kesinambungan bisnis saat terjadi bencana alam ataupun bencana-bencana lainnya. 7. Mempertemukan pembuat peraturan dan peraturannya termasuk kearsipan, audit, dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan record ataupun lainnya juga. 8. Record sendiri ini dapat melindungi dan mendukung jalannya perkara atau litigation dalam manajemen resiko yang berhubungan dengan eksistensi fakta atau kelangkaan fakta pada aktivitas organisasi. 8. Dapat melindungi kepentingan organisasi dan hak-hak buruh, klien, stakeholders saat ini dan di masa yang akan datang. 9. Mendukung aktivitas pengembangan penelitian dokumen saat ini dan di masa yang akan datang, seperti penelitian sejarah. 9. Record sendiri juga dapat menyediakan bukti aktivitas bisnis perseorangan dan budaya dari suatu organisasi. 10. Dapat mengidentifikasi kekuatan bisnis perseorangan dan budaya pada suatu organisasi juga. Nah, yang terakhir yaitu dapat merawat memori kolektif perusahaan dan dari perorangan bagi suatu organisasi. Nah, kesimpulannya sendiri yaitu menurut saya bahwasannya record ini penting sekali untuk bagi suatu organisasi karena juga dapat memberikan akses pada akuntabilitas, juga dapat membuktikan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Semisal kita ingin mempertanggungjawabkan suatu hal, kita dapat cepat dan mudah karena kita memberikan bukti yang nyata yaitu berupa data pula dan ataupun berupa data lisan juga bisa seperti itu. Baik,
Saya Gedi Safira Auliahdiolyanto, izin pamit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.